Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Jatut Prameswari selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok. Dengan saya Sinta Aprilia Nur Azizah, bersama teman saya Alia Rahmawati, Clara Deborah Hutapea, Nabila Alia Fakhira, dan Siti Nurlayla. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 10 akan membahas materi mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi. Sejumlah pakar sosiolinguistik mengungkapkan pada dasarnya interferensi adalah pengacauan bahasa yang terjadi dalam diri orang yang berbilingual atau lebih. Menurut Becker, menyebut fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa atau bilingual, di mana interferensi merupakan keadaan seseorang menyampur bahasa kedua dengan bahasa jati mereka. Dalam kutipan yang sama, Becker menyebut bahwa interferensi terjadi saat seseorang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara dua bahasa tersebut. Dengan kata lain, saat seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa kedua, pelafal cenderung akan membawa elemen-elemen dari bahasa jati untuk melafalkan bahasa tersebut secara utuh. Adapun menurut Chair dan Agustina, mengemukakan interferensi sebagai gangguan yang menyebut bahwa interferensi bahasa pada tingkat apapun, baik fonologi, morfologi, ataupun sintaksis, merupakan sebuah penyakit yang dapat merusak kemurnian bahasa yang dilafalkan. Hal ini terjadi karena proses pemengaruhan tersebut sangat kentara, mengingat ciri atau karakteristik antara kedua bahasa yang terlibat interferensi memanglah berbeda. Penyebab interferensi bahasa. Supomo Podjo Sudarmo pada tahun 1978 mengemukakan sebab-sebab interferensi adalah adanya pengaruh bahasa yang satu ke bahasa, antara lain 1. Keadaan diglostik yang belum mantap. 2. Kodifikasi yang belum mantap. 3. Kodifikasi yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. 4. Masyarakat pemakai bahasa itu memiliki toleransi kebahasaan yang besar. 5. Masyarakat pemakai bahasa itu menganggap antara kedua bahasa tidak ada perbedaan. Secara lebih detail, Weinreich pada tahun 1970, halaman 64-65, menyebut setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kedwibahasaan, pelafal atau penutur bahasa. Kedwibahasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. 2. Tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa pertama. Yang dimaksud dengan tipisnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima bahasa kedua yang dilafalkan. 3. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Tidak cukup atau tercukupnya kosakata bahasa penerima bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami kaidah bahasa. 4. Menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Jika hal ini terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. 5. Kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Sinonim atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk berbahasa. 6. Prestise bahasa, sumber, dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah
prestise jika ditunjukkan dalam berinteraksi. 7. Terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafalan untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Perubahan sistem bahasa aspek serapan interferensi. Dalam interferensi akan terjadi yang pertama, interferensi reseptif dan interferensi produktif yang biasa disebut interferensi perlakuan atau performance interference, yang biasa terjadi pada mereka yang sedang belajar bahasa kedua. Yang kedua, ada interferensi sistemik, yaitu interferensi yang tampak pada perubahan sistem atau tata bahasa suatu bahasa pertama. Menurut Weinreich dalam Haier dan Agustina tahun 2004. Interferensi akan terjadi pada beberapa bidang, antara lain yang pertama ada interferensi fonologi yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Interferensi pengurangan huruf, contohnya selalu menjadi selalu. B. Interferensi pergantian huruf, contohnya adik menjadi adek. 2. Interferensi morfologi. 3. Interferensi sintaksis. 4. Interferensi semantik yang dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu A. Interferensi ekspansif, B. Interferensi aditif. Selanjutnya pengertian integrasi secara lebih detail. Weinreich menyebut bahwa jika suatu unsur bahasa terinterferensi ke dalam bahasa lain terjadi secara berulang-ulang karena faktor suatu hal, maka semakin bertambahnya waktu unsur-unsur bahasa tersebut akan dianggap sebagai bagian dari bahasa mereka dan terjadi proses integrasi bahasa. Tahun 1970 halaman 11. Jadi, dapat dikatakan bahwa integrasi merupakan hasil dari sebuah interferensi. Dengan kata lain, interferensi merupakan sebuah proses peminjaman unsur bahasa yang nantinya akan menghasilkan sebuah integrasi bahasa. Penyebab integrasi bahasa, terdapat 3 faktor lain yang mempengaruhi terjadi integrasi. Ketiga faktor tersebut dapat dikutip dari Soliha tahun 2018 halaman 375. Yang pertama ada kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan. Semakin mirip antara satu dengan lainnya, maka akan semakin cepat berintegrasi. Yang kedua, urgensi penyerapan unsur bahasa. Semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaian bahasa penerima, maka semakin sering digunakan sehingga semakin cepat berintegrasi. Yang ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penerima, di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa ini semakin menurun, maka akan semakin berpeluang terjadi integrasi. Perubahan sistem bahasa aspek serapan integrasi. Dalam proses integrasi, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapannya, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Penyesuaian bentuk unsur integrasi itu tidak selamanya terjadi begitu cepat, bisa saja berlangsung agak lama. Proses penyesuaian unsur integrasi akan lebih cepat apabila bahasa sumber dengan bahasa penyerapannya memiliki banyak persamaan dibandingkan unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda dari sistem kaidah-kaidahnya. Cepat lambatnya unsur serapan itu menyesuaikan diri terikat pula pada segi kadar kebutuhan bahasa penyerapannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.